Inilah titik kita hari ini. 95% infrastruktur gas nasional, 91% pangsa pasar gas bumi. Kami tak sekedar hadir, namun juga menjadi solusi atas tantangan di sektor energi. Tapi, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan. Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Dan kali ini spesial ya, kita kedatangan salah satu tamu dari salah satu emiten tentunya yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu Pegas ya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung bersama Ibu Susiani Nurwulandari ya, atau lengkapnya Bu Susi nih akrabnya dipanggilnya. Halo Bu, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak? Iya. Terima kasih sudah diundang di acara pagi hari ini. Selamat pagi Sobat Genvest. Kita senang banget hari ini berkesempatan untuk ngobrol langsung sama Ibu ya, selaku Division Head Investor Relations dari PT Perusahaan Gas Negara Persero. Nah, kali ini mungkin kita udah merangkum 5 pertanyaan sih Bu, terkait dengan Pegas ya. Jadi mungkin Sobat Genvest juga mau denger nih update-update, lalu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering sih ditanyain. Oke. Nah sebenarnya untuk dari Pegas sendiri, ini kan udah rilis laba ya untuk full year 2025-nya. Dan memang nampaknya nih ada tekanan nih atau beban one-off ya dari impairment-nya. Kira-kira sebenarnya untuk dari beban one-off ini tuh ada potensi keulang lagi nggak sih Bu di full year 2026? Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya mau menyampaikan terlebih dahulu terkait kinerja dari Pegas selama tahun 2025 dan juga sampai dengan Februari 2026 ini Mbak ya. Oke, sepanjang tahun 2025 kinerja Pegas itu cukup baik, yaitu harga sahamnya tumbuh sebesar sekitar 18,6% dari pembukaan di harga 1.610 dan ditutup di harga 1.910. Kemudian harga terendah pada tahun 2025 itu sekitar di level 1.425 dan tertingginya di level 1.925. Nah, sementara memasuki tahun 2026 ini kinerja Pegas juga cukup bagus, yaitu dibuka di harga 1.930 dengan harga tertinggi terakhir penutupan Februari 2.390 atau naik sekitar 23%. Jadi saya yakin dengan kinerja yang bagus ya dari Pegas dan juga prospek ke depan, tentunya ini menjadi kepercayaan daripada investor untuk membeli Pegas. Iya, betul. Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi mengenai tekanan adanya impairment, mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa impairment tahun buku 2025 itu terjadi pada salah satu aset di hulu kita, yaitu WK South Sesulu, sebesar 99,5 juta US dollar. Nah, itu terjadi kenapa? Karena memang adanya penyesuaian aset hulu yang kami lakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh konsultan eksternal tentunya, yang melihat atau menunjukkan bahwa aset tersebut sudah tidak ekonomis. Tentunya penyesuaian ini merupakan keputusan strategis ya dari manajemen, dari perusahaan, sebagai juga salah satu komitmen kami untuk memastikan untuk menjaga dan memastikan kredibilitas dari laporan keuangan kami. Kemudian juga untuk memastikan bahwa perseroan menetapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset secara jangka panjang. Selain itu yang penting sebetulnya penyesuaian ini juga telah sesuai dengan standar akuntansi serta sesuai dengan atau comply dengan peraturan dari migas yang berlaku. Dan yang penting perlu digarisbawahi sebetulnya penyesuaian ini bersifat non-cash dan juga tidak berdampak kepada operasional maupun kas arus perusahaan. Oleh karena itu, meskipun ada penyesuaian secara akuntansi, sebetulnya fondasi keuangan kita tetap kuat untuk dapat mendukung keberlanjutan usaha kita ke depan. Kalau ditanya ada nggak
kemungkinan untuk impair lagi gitu ya. Nah, sejauh ini berdasarkan hasil dari assessment aset yang kami lakukan, dan perlu kami informasikan juga bahwa assessment ini dilakukan secara reguler. Setiap 6 bulan kita lakukan. Nah, itu untuk memastikan bahwa aset-aset kita kondisinya seperti apa. Dan untuk tahun ini sampai dengan terakhir hasil evaluasi belum ada indikasi tambahan untuk impairment lain. Oke, baik. Berarti memang ya Bu, kalau misalkan kita ngomongin one off, terutama dari impairment, ini memang hanya sebatas akuntansi ya? Iya betul. Iya benar. Betul. Jadi nggak mengganggu arus kas secara tidak mengganggu keseluruhan. Strategi perusahaan juga gitu ya. Jadi memang akan mengganggu NPAT ya, gitu ya. Nah, untuk dari sisi tadi kinerja full year 2025. Nah, untuk dari manajemen nih Bu, seperti apa sih memandang untuk di 2026 sendiri untuk dari prospek kinerjanya? Oke, untuk outlook 2026 kami tentunya melihat 2026 ini sebagai tahun konsolidasi dengan sebetulnya fondasi perusahaan yang kuat untuk mencapai target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Di tahun 2026 ini juga kami mempunyai fokus strategi, yaitu untuk menjaga dan mengamankan ekosistem gas kita, mulai dari implementasi standar HSSE yang tinggi, kemudian memastikan integriti aset, kemudian juga kami melakukan pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur pipa maupun LNG, kemudian juga yang paling penting adalah mengamankan pasokan, pengaman pasokan, dan ini sudah kami lakukan di tahun 2026 ini. Kami mampu atau mendapatkan pasokan kargo LNG sebanyak 14 kargo dari sekitar 20 sampai 22 kargo yang dibutuhkan. Jadi sudah secure di depan gitu. Nah, untuk outlook 2026 sendiri mungkin bisa saya sampaikan bahwa dari segmen bisnis utama kami, yaitu distribusi niaga atau niaga gas, kami menargetkan pertumbuhan volume sekitar 4% atau setara dengan 877 BBTUD. Nah, dari mana nih growth ini gitu ya? Growth ini dihasilkan dari adanya peningkatan permintaan dari kawasan industri dan juga pelanggan baru di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kemudian juga untuk bisnis transmisi ya, terjadi kenaikan yang memang relatif stabil lah ya, 1%, yaitu untuk menjadi 1.620 mm3 per day. Itu tentunya mengikuti peningkatan kegiatan dari shipper kami. Kemudian dari sisi regasifikasi, segmen bisnis regasifikasi, yaitu dari dalam bentuk Terminal Usage Agreement FSRU Lampung, diantisipasi memang terjadi penurunan. Penurunan ini tentunya menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan utama kami. Kemudian dari segmen hulu, ada beberapa kegiatan pengeboran di tahun lalu yang sudah menghasilkan, sehingga kami mengantisipasi atau memprediksi akan ada peningkatan pada oil and gas lifting tahun 2026 ini. Sementara untuk segmen bisnis lainnya, yaitu transmisi minyak, LPG processing, tentunya kami secara selected dan juga disiplin untuk memaintain performance dari segmen ini agar dapat berkontribusi lebih baik untuk di tahun ini. Selanjutnya tentunya untuk memastikan growth harus ada capex ya Mbak. Betul. Ya. Nah, capex ini kami sudah siapkan sebanyak 353 juta US dollar, dan ini meningkat sekitar 25% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Jadi cukup besar. 355 ini kami alokasikan untuk segmen bisnis upstream atau hulu sebanyak 134, dan sisanya 219 itu kami alokasikan untuk segmen midstream dan downstream. Yang terakhir yang menjadi hal penting juga dan harus diperhatikan untuk memastikan target kinerja operasional tercapai, tentunya faktor safety ya, HSSE juga target kami zero accidents. Dan juga untuk komitmen keberlanjutan, kami tahun ini komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 35.000 ton CO2 ekuivalen. Jadi secara overall sebetulnya tahun ini kami cukup confident karena memiliki kondisi fundamental bisnis yang cukup kuat untuk dapat menjaga kinerja sekaligus untuk memastikan pertumbuhan ke depan gitu Mbak. Oke, berarti tadi itu untuk outlook-nya ya Bu. Tapi kan kita tahu ya, untuk sekarang nih nampaknya lagi fokus ke Timur Tengah ya. Dari konflik geopolitik ini lagi memanas. Nah, kira-kira untuk dari manajemen Pegas nih, seperti apa sih memandang untuk dari sisi konflik ini?
kira-kira pengaruhnya ke kinerja perusahaan, lalu juga sejauh mana nih perseroan atau pegas berpotensi diuntungkan lewat kenaikan harga minyak dan gas global. Karena saat ini kan untuk dari sisi Selat Hormuznya tertutup ya secara de facto. Oke, terima kasih Mbak. Ini kayaknya pertanyaan sejuta umat ya Mbak. Iya, betul. Kayaknya semua orang sekarang sedang fokus dan melihat kondisi atau dinamika geopolitik ya. Iya. Yang sama-sama kita rasakan, dan ini kan kejadiannya sekitar bulan Maret ya. Iya. Maret, di mana artinya target-target yang bukan hanya di PGN mungkin ya, semua perusahaan ini belum memasukkan komponen ini dalam asumsi target mereka ya. Oleh karena itu di kami juga melihat bahwa dinamika geopolitik ini sebagai risiko tambahan yang harus kami cermati dan monitor secara baik, bagaimana pengaruhnya terhadap perseroan atau perusahaan. Nah, sebetulnya kenaikan harga ini juga bagi kami itu memberikan impact yang berbeda ya di masing-masing segmen bisnis yang ada ya. Betul. Nah, di satu sisi dengan kenaikan harga energi tentunya ini menjadi upside untuk bisnis hulu. Nah, akan tetapi untuk di bisnis downstream khususnya niaga gas, tentunya ini apabila dinamika geopolitik ini berkelanjutan dan semakin lama, tentu pasti akan ada pengaruhnya. Nah, ini yang kita cermati saat ini. Karena kenapa dengan kenaikan harga energi yang saat ini berlangsung juga akan mempengaruhi harga beli dan harga jual kami, khususnya untuk LNG sebagai pasokan ya. Tahun ini bauran pasokan kami itu 80% dari pipa gas dan sisanya dari LNG. Kenaikan harga di LNG tentunya akan berpengaruh juga kepada affordability pelanggan ya secara jangka panjang. Nah, khususnya untuk yang sensitif terhadap harga. Nah, akan tetapi ini positifnya buat kita ya Mbak di PGN, untuk kami di PGN, bahwa bisnis PGN itu lebih kepada domestic driven. Kita tuh mulai dari pasokan, pelanggan, sampai seluruh infrastruktur pendukung operasional kita tuh ada di domestik. Jadi walaupun ada potensi itu, mungkin exposure-nya relatif lebih terbatas. Ya, gitu. Selain itu juga mencermati dinamika geopolitik saat ini, perusahaan juga melakukan berbagai langkah dan strategi yang cukup strategis ya untuk mensiasati agar pengaruhnya tidak terlalu besar. Apa saja dari sisi operasional tentunya kami tetap dengan mengedepankan tadi ya standar HSSE yang tinggi, kemudian juga integritas dari aset. Kami juga melakukan penyesuaian komersial, kemudian juga harus mengoptimalkan portofolio pasokan kita yang terdiri dari pipa gas dan LNG tersebut. Dan yang paling penting adalah kita harus menjaga keseimbangan antara volume yang kita jual, kemudian margin, dan juga tentang keberlanjutan dari pelanggan kita ya, gitu. Nah, dari sisi keuangan, upaya yang kami lakukan tentunya juga melakukan optimasi biaya. Ini pasti juga semua perusahaan akan melakukan hal yang sama ya. Optimasi biaya, kemudian juga memastikan kita melakukan prudent dan efficient financing, dan juga yang terakhir adalah prioritasi CAPEX. Kalau tadi CAPEX sudah kita tetapkan dengan kondisi ini, tapi tentu kita harus lebih prudent ya menggunakan CAPEX untuk proyek-proyek yang pastinya akan lebih cepat memberikan kontribusi bagi perusahaan. Itu Mbak. Jadi harapannya dengan berbagai upaya ini tentunya dampak dari geopolitik bagi PGN masih berada dalam batas yang bisa kami kelola. Baik Bu, nah itu mungkin salah satu bisa dibilang challenge juga ya untuk terkait dengan isu geopolitik. Nah mungkin dari sisi lain nih Bu, ada juga kah untuk dari sisi penghalang untuk kinerja perusahaan maupun juga pendukung ya faktor-faktor itu untuk di tahun ini 2026 ya? Betul. Untuk tahun 2026 ini memang kami melihat bahwa yang pasti dinamika eksternal akan tetap menjadi hal yang berpengaruh ya di industri, terutama di industri energi dan mungkin di seluruh dunia ya. Nah, terutama pastinya dinamika ini dilihat dari perkembangan harga energi global serta kondisi geopolitik, dan yang pasti buat kami sampai saat ini memang masih ada tantangan untuk ketersediaan pasokan secara jangka panjang. Nah, namun faktor-faktor itu kami melihat bahwa itu bagian dari dinamika industri dan juga harus dan
akan kami antisipasi dan kelola secara aktif. Nah, kemudian di sisi lain kami juga melihat adanya faktor pendukung yang diberikan oleh pemerintah cukup besar kepada kami dan juga dari Pertamina Persero sebagai holding kami ya. Nah, ini terbukti kami tadi sudah disampaikan dalam hal pasokan kami sudah mendapatkan committed cargo sebanyak 14 kargo dari total kebutuhan tahun 2026 ini, dan juga tentunya adanya arahan strategis dari pemerintah melalui Danantara yang memberikan mandat kepada kami untuk lebih fokus kepada bisnis midstream dan downstream. Kemudian juga secara keseluruhan sebetulnya tahun 2026 kembali bahwa dengan fundamental yang tetap solid, kemudian neraca keuangan yang sehat dan juga dukungan strategis yang jelas dari pemerintah, ini akan menjadi faktor pendukung kinerja PGN di tahun 2026 ini. Oke Bu, nah ini mungkin jadi hal yang suka banget ditanya dan pastinya penting juga ya buat Sobat Genfest. Kira-kira untuk spread distribusi gas nih, tadi Ibu sempat singgung ya di awal, untuk full year 2025 itu kan sebesar 1,94 US dollar per MMBTU ya. Tapi kalau misalkan untuk yang full year 2026 nih Bu, untuk kondisi pasarnya yang tadi kita udah obrolin ya, seperti sekarang nih, kira-kira masih ada ruang nggak sih Bu untuk peningkatan spread ke depannya? Ini juga mungkin bukan cuma Mbak yang nanya ini, selalu yang nanya nih, spread margin gimana nih tahun 2026? Iya, betul. Yang bisa saya sampaikan sebetulnya lebih pada dalam situasi pasar saat ini yang memang cukup dinamis ya, dengan adanya dinamika geopolitik dan yang mempengaruhi energi global, dan juga tentunya kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun global. Ini akan yang menjadi fokus bagi kami saat ini sebenarnya bukan hanya bagaimana menjual atau menjual volume banyak gitu ya, tapi yang lebih penting buat kami saat ini adalah memastikan kualitas pendapatan kami seperti apa gitu ya. Kemudian juga bagaimana affordability dari pelanggan kami apabila terjadi kenaikan, dan juga memastikan bahwa pelanggan itu tetap setia ke kami ya. Nah, itu kan yang menjadi goals kami. Oleh karena itu, maka yang menjadi kunci yang tadi ya, 3 hal itu tadi, bahwa bagaimana kita memperhatikan kualitas dari revenue, kemudian affordability dan juga keberlanjutan pelanggan kami ya, itu menjadi kunci agar tekanan harga yang ada di global ini tidak otomatis mengganggu margin yang sudah ditetapkan. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan selain itu terkait target margin tahun ini sesuai dengan yang telah kami sampaikan dalam beberapa sesi dengan analis di awal tahun ini, target margin kami adalah sebesar 1,65 sampai 1,85 dolar per MMBTUD. Baik Bu, itu mungkin jadi pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi kita kali ini. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran dan jawabannya ya. Oke. Semoga itu bisa jadi insight ya untuk Sobat Genfest yang ada dan lagi nonton saat ini. Nah mungkin ada nggak sih Bu sepatah 2 patah kata nih yang mau Ibu sampaikan ke Sobat Genfest? Terima kasih Mbak untuk kesempatan yang sudah diberikan pada kami untuk sharing mengenai update ya tentang Pegas. Semoga informasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan insight ya untuk teman-teman atau Sobat Genfest untuk bisa memilih saham mana yang memiliki fundamental yang baik ya, sehingga lebih aman buat teman-teman juga. Nah, mungkin sebelum menutup, izinkan saya juga menyampaikan kembali bahwa PGN tentunya dengan fundamental yang solid. Tadi disampaikan bahwa kemudian keuangan yang neraca keuangan yang sehat dan strategi yang jelas tentunya cukup confident untuk berada atau menghadapi dinamika geopolitik saat ini dengan tetap memberikan manfaat terbaik bagi seluruh stakeholder kami. Demikian, makasih. Sekian untuk ngopi kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube channel kita di CGS International Sekuritas Indonesia. Semangat investasi.